saya selama belajar dari rumah. Seperti yang kita ketahui bahwa semenjak adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah dan tenaga medis berupaya untuk menanggulangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengeluarkan beberapa kebijakan atau peraturan-peraturan tertentu selama adanya pandemi. Contohnya adalah stay at home atau tetap di rumah saja, di mana kebijakan ini menuntun kita untuk melakukan segala aktivitas dan segala kegiatan itu di rumah. Yang mungkin dulu kita sering melakukan kegiatan di luar rumah, melakukan aktivitas di luar rumah, sekarang kita dituntun untuk melakukannya di rumah saja. Mulai dari belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah pun dari rumah. Jadi saya sebagai seorang siswi dan pelajar pastinya mempunyai kesan tersendiri selama belajar di rumah atau belajar online. Salah satu kesan positif saya selama belajar dari rumah adalah kita lebih dekat dengan teknologi. Kita lebih tahu banyak tentang teknologi. Yang mungkin dulu kita tahu teknologi itu hanya sekedar sosmed atau internet, tapi sekarang kita banyak tahu, oh ternyata aplikasi untuk belajar tuh banyak banget. Ternyata guru-guru tuh pakai sistem pembelajaran tuh bisa pakai aplikasi ini yang seru-seru. Jadi banyak banget sih yang membantu kita. Apalagi kita juga hidup di masa teknologi yang sudah canggih banget, yang orang-orang bilang tuh zaman milenial. Jadi itu membantu kita untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang teknologi sih. Kita juga lebih mandiri. Di sekolah kita mungkin ngerjain tugas bareng teman-teman, dibantu sama teman-teman. Tapi sekarang kita lebih bisa menganalisis sendiri tentang pelajaran-pelajaran yang guru-guru berikan kepada kita. Itu salah satu kesan positifnya belajar dari rumah. Ada kesan positifnya, tentu ada kesan negatifnya. Kesan negatifnya bagi saya adalah tugas-tugas tuh kadang bentrok semua. Jadi kadang tuh guru yang satu memberikan tugas, nanti 2 menit ke depan guru yang lain juga memberikan. Apalagi kalau udah deadline-nya itu dalam waktu yang sama, aduh pusing banget mau ngerjain yang mana dulu. Jadi itu salah satu kendala sih untuk belajar online. Jadi kita sebagai siswa itu harus punya skill untuk mengatur waktu kita sih. Mana dulu kita harus kerjain, yang mana dulu kita harus selesai tepat waktu kita kumpulnya. Itu salah satu kendala sih. Kalau di sekolah kan guru punya batas waktu belajar kan, jadi kita juga punya batas waktu untuk mengerjakan tugas. Kalau misalnya sekarang belajar online, guru-guru tuh mau ngirim tugas siang, pagi, malam tuh terserah mereka. Jadi guru yang satu belum selesai, guru yang lain juga ngirim tugas yang lain. Jadi itu salah satu kendala juga sih untuk kita. Dan yang paling bikin sedih itu rindu sama teman-teman dan juga guru-guru. Rindu sama guru menerangkan, guru mengajar, rindu tentang banyak hal tentang sekolah sih. Itu yang bikin sedih juga sih. Tapi balik lagi sama yang namanya kesehatan kita, keselamatan kita, yang memang harus kita patuhi aturan pemerintah ini. Tapi saya agak miris sih melihat, kadang tuh melihat masyarakat di luar sana kok belum mematuhi pemerintah sih. Itu demi keselamatan kita juga. Hal yang perlu kita sadari bahwa mungkin kita nggak bisa terjun langsung untuk membantu para tim medis, tapi dengan mematuhi upaya pemerintah itu sudah membantu mereka banget. Jadi pesan saya untuk seluruh masyarakat Indonesia, tentunya pelajar yang punya wawasan lebih tentang pandemi ini, mari kita sama-sama bahu-membahu untuk mematuhi peraturan pemerintah seperti memakai masker, menjaga kesehatan, tidak keluar rumah jika tidak penting, menjaga jarak, cuci tangan, serta menjaga kesehatan dan meningkatkan imun kita agar pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa lagi, bisa bersekolah lagi. Jadi mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila, kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 9 Pakem. Apa kabar semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selama masa pandemi COVID-19 atau coronavirus, semua kegiatan dialihkan di rumah atau diberlakukannya social distancing. Begitupun kegiatan di sekolah, pelajaran di sekolah dialihkan di rumah atau belajar online. Selama belajar online, saya pribadi merasakan kekurangan dan kelebihan selama belajar di rumah atau belajar online. Kelebihan yang saya rasakan yaitu selama belajar di rumah, saya dapat belajar sambil santai seperti belajar sambil tiduran atau belajar sambil makan. Saya juga memiliki banyak waktu untuk meluangkan waktu saya berkumpul bersama keluarga dan melakukan hal-hal yang tertunda. Menurut saya, dengan diberlakukannya kebijakan social distancing, maka akan mengurangi polusi udara karena penggunaan kendaraan sudah tidak. Kurangannya yang saya rasakan menurut saya pribadi yaitu selama belajar di rumah saya sudah jarang menulis karena ada beberapa pelajaran yang menggunakan aplikasi. Otomatis kita hanya akan mengetik di HP Android kita saja. Yang kedua yaitu kadang ada beberapa pelajaran yang kurang saya mengerti karena tidak dijelaskan secara langsung dan dipraktikkan seperti pelajaran matematika dan fisika. Itu harus diberikan penjelasan secara langsung. Saya juga tidak dapat berdiskusi atau bertukar pendapat secara langsung dengan teman-teman saya. Terkadang juga saya merasa rindu dengan suasana-suasana yang ada di sekolah seperti bercanda tawa dengan teman-teman, wali kelas, dan guru-guru lainnya. Saya juga rindu untuk berorganisasi di sekolah. Rindu untuk melakukan hal-hal baru di sekolah bersama dengan teman-teman. Kadang kami juga melakukan hal-hal konyol yang saya rindukan. Dan kekurangan yang atau dampak yang paling saya rasakan itu selama belajar di rumah saya, memori HP itu cepat full. Teman-teman sekalian, untuk memutus mata rantai virus corona, kita harus tetap di rumah dan tetap mengikuti himbauan dari pemerintah. Seperti yang ditulis oleh novelis muda asal Sumatera Barat, Boy Chandra. Surat ini surat minta tolong. Saya akan membacakan surat dari Boy Chandra. Kawan-kawan yang tidak terpaksa harus keluar rumah, yang tidak terpaksa harus mencari nafkah di luar rumah, mari sejenak turunkan ego kita. Sama-sama mencegah penyebaran virus corona agar tidak semakin meluas. Diam dulu di rumah. Itu satu cara agar virusnya tidak terus menular. Sederhananya, virus ini begitu cepat menular atau terinfeksi melalui interaksi langsung manusia. Agar penyebarannya itu terputus, kita kurangi interaksi sosial langsung. Sementara kita harus sama-sama mengedukasi diri agar tidak merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Mungkin agak susah memang karena hal baru bagi kita, tapi kita harus belajar pada banyak kasus di negara lain. Kasus virus ini semakin menyebar karena masyarakat cuek bebek, tidak peduli, cenderung menyepelekan. Jika memang anjuran dulu dan ulama untuk ibadah di rumah dulu sementara waktu, maka patuhilah. Kita tahu hal demikian bukan buat kita anti agama atau arti ibadah.
Semua demi menjaga jarak interaksi dan menghindari kontak langsung agar mata rantai penyebaran virus ini bisa terhenti. Kawan atau teman-teman, bukankah kita juga harus mencintai orang lain? Bukankah kita juga harus memastikan selain diri kita, orang lain juga harus terhindar dari wabah ini? Menjaga jarak dan menghindari kerumunan bukan soal kita meragukan Tuhan, bukan soal kita lebih takut pada virusnya. Ini soal bersama-sama saling jaga agar kekacauan yang disebabkan virus ini tidak semakin merajalela. Kali ini saya dengan rendah hati, dengan perasaan sangat kecil minta tolong. Ayo di rumah saja dulu, bagi yang tidak perlu amat keluar rumah. Dengan di rumah sementara, kita sudah membantu negara ini. Kita sudah menjaga lebih banyak orang untuk Chandra. Teman-teman, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai kelebihan dan kekurangan pada saat proses pembelajaran di masa pandemi. Oke. Sebelum ke situ saya ingin menjelaskan mengenai COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah sekumpulan atau sekelompok virus yang dapat menyerang manusia, hewan, dan benda yang dapat menyebabkan penyakit umum seperti flu, batuk, dan penyakit yang lain. Maka dari itu, pihak pemerintah mengeluarkan anjuran yaitu dengan memakai masker ketika kita keluar rumah, berjaga jarak kepada seseorang, rajin mencuci tangan, itu membersihkan lingkungan kita agar terhindar dari virus. Oke. Seperti kata Enkiatur Kadir atau bisa dipanggil Pater, mantan ketua UGM, mengutipkan, kaum rebahan memberi perubahan. Banyak seseorang di luar sana yang mengartikan banyak hal, tapi saya mengatakan kaum rebahan memberi perubahan, yaitu menurut saya kaum rebahan memberi perubahan itu dengan tinggal di rumah, dengan berrebahan kita dapat memutuskan rantai penyebaran virus. Tetapi dengan rebahan kita tidak dapat apa-apa. Dengan rebahan, dengan tinggal di rumah, kita juga harus melakukan aktivitas yang positif sehingga kita mendapat manfaat 2 kali lipat. Dengan memutuskan rantai penyebaran virus corona, kita dengan melakukan ekspektasi yang dapat memanfaatkan atau memberikan kegunaan kita. Kita kembali ke tema yaitu manfaat COVID-19. Yang pertama yaitu pastinya memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan kenapa? Dengan di rumah kita belajar di rumah, kita dapat memutuskan rantai COVID-19. Beda dengan di sekolah. Dengan di sekolah kita dapat bertemu dengan seseorang yang berbeda tempat, berbeda alamat. Kita nggak tahu kita terinfeksi atau apa. Yang kedua, kita dapat mengerjakan tugas sambil mengatur diri. Maksud dari ini kita dapat mengatur diri. Contohnya kita dapat mengerjakan tugas dengan serileks-rileksnya, dengan bekerja tulis di kamar, di ruang tamu, ruang dapur, di teras, begitu. Yang ketiga, kita dapat mengerjakan tugas kapan saja. Bukan kapan saja, telat lah, apalah. Kita harus mengerjakan tugas dengan kapan saja, tetapi kita nggak boleh telat mengumpulnya. Yang keempat, kita mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Kita mendapatkan ilmu luar dari buku. Ketika kita men-searching di Google, contoh materi-materi, kita bukan cuma dapat satu, tapi kita punya dan dapat melihat beberapa materi. Yang kelima, di Indonesia kan kita dapat meningkatkan daya tarik membaca. Indonesia kan rendah dengan daya tarik membaca.
Dengan ini ketika tinggal di rumah berdiam diri, kita bisa membaca, jadi kita bisa menambah daya tarik kita untuk membaca. Oke. Yang keenam, kita banyak mengetahui aplikasi-aplikasi baru. Contoh, dengan kita tinggal di rumah, proses pembelajaran di rumah, kita dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi baru dengan canggih-canggihnya. Adapun kekurangan dari proses pembelajaran selama pandemi ini, kekurangannya itu satu, tugas menumpuk. Kenapa demikian? Tugas menumpuk karena beberapa guru menentukan tugas secara bersamaan sehingga kita keteteran mengerjakannya. Jadi kita nggak tahu yang tugas yang mana harus dikerjakan, sehingga semuanya penting. Yang kedua, kita banyak mengharuskan data atau peta, karena semua kan melalui HP, Android, ini menggunakan peta atau data. Oke, yang ketiga, HP jadi cepat lowbat. Kenapa? Kita di HP mempunyai banyak informasi, kita harus update menggunakannya, membukanya, jadi HP keseringan untuk lowbat. Yang keempat, kita jadi kurang fokus. Kenapa? Karena ketika mendengar kebisian itu jadi kurang fokus, atau ketika membuat kita salah alih untuk melihat info, jadi kita tidak fokus. Oke. Yang kelima, HP jadi penuh dengan notification. Dengan kita kan dalam satu handphone kita kan punya banyak app, jadi notifikasi itu dapat mengganggu sih. Cuman makanya kita sulit untuk mencari urut pusat informasi tersebut. Yang keenam, terkadang materi yang kita dapat sulit untuk dipahami. Kenapa? Tidak hanya di sekolah kita dapat bertatap langsung, kita dapat bertanya secara langsung bagaimana proses ini, bagaimana proses ini. Jadi itu kita sulit untuk memahami. Yang keenam, kapasitas handphone kita jadi penuh. Kenapa? Karena berbagai file atau data kita penuh, susah untuk dihapus karena kita untuk dihapus dan kita tinggal. Jadi saya. Oke. Adapun itulah kelebihan dan kekurangan pada saat proses pembelajaran di masa pandemi ini menurut saya. Oke, dengan waktunya saya mengucapkan terima kasih. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Mulinka, NIS 181646, asal sekolah SMA 9 Pangkep. Kali ini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan belajar di rumah akibat pandemi COVID-19 atau biasa disebut dengan Corona. Nah, di sini saya akan membahas tentang kelebihan belajar di rumah di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, fleksibel waktu, di mana siswa hanya belajar di rumah dan tidak perlu ke sekolah, karena hanya bisa mengakses proses belajarnya lewat internet saja. Yang kedua, bebas berkreasi, karena tidak ada paksaan dari teman-temannya, sehingga dia mampu meluangkan pikirannya untuk lebih berkreatif. Ketiga, lebih terarah dan terpantau karena dididik secara langsung oleh orang tuanya. Yang keempat, lebih percaya diri karena proses belajar hanya di rumah dan tanpa ada gangguan dari teman-temannya. Dapat menemukan bakat terpendam yang sebelumnya belum pernah ditemukan di bangku sekolah. Keenam, lebih mudah paham karena proses belajarnya hanya di rumah dan bisa bertanya kepada guru atau orang tuanya langsung, dan bisa juga mencari di media sosial atau internet. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan belajar di rumah. Yang pertama,
kurang berkomunikasi dengan teman-teman karena proses belajar hanya di rumah. Dan di masa pandemi ini kita dilarang keluar rumah. Yang kedua, kurang berorganisasi karena proses belajar hanya dilakukan di rumah. Kemudian yang ketiga, ilmu yang didapatkan tidak sebanyak dengan ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Keempat, kurang melatih kedisiplinan di mana di masa COVID-19 ini kita dianjurkan di rumah saja dan bekerja di rumah saja. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang saya bawakan tadi mengenai kelebihan dan kekurangan belajar di rumah saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pendapat saya tentang belajar di rumah. Menurut saya, belajar di rumah adalah salah satu strategi atau cara terbaik yang dapat kita lakukan saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dengan belajar di rumah, kita dapat menghindari interaksi dan penularan yang tinggi. Adapun kelebihan dari belajar di rumah yaitu waktu belajar menjadi lebih singkat dan kita bisa mengembangkan diri untuk melakukan hal-hal lain seperti membaca, menulis, dan mengulangi pelajaran yang telah guru berikan. Dan kita juga bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Dan ketika kita belajar di sekolah, kita tidak bisa membantu pekerjaan orang tua di rumah. Adapun kekurangan tentang belajar di rumah yaitu kurang kemampuan untuk bersosialisasi bersama teman. Kita sering kewalahan karena tidak ada tempat untuk bertanya dan kita tidak bisa dipantau langsung oleh guru mata pelajaran dalam melakukan aktivitas belajar. Adapun penjelasan saya tentang coronavirus, yaitu coronavirus adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia melalui dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius lagi. Maka dari itu, lebih baik kita tinggal di rumah saja untuk melakukan aktivitas. Dan bila ingin keluar, harap memakai masker. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Virus corona ini dapat menyerang sistem pernapasan sehingga kita dianjurkan untuk tetap physical distancing dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita dari kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 9 Pangkep. Tanggapan saya belajar di rumah yaitu lebih bersungguh-sungguh dalam belajar, lebih berkonsentrasi, membantu pekerjaan orang tua di rumah, dan waktu belajar lebih banyak. Adapun kekurangannya yaitu kurang mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru dan merasa bosan, tidak bisa bertemu dengan teman-teman dan guru secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nures Kiani dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan mengemukakan pendapat saya mengenai COVID-19 dan dampak positif serta negatif dari belajar di rumah. COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di sebuah kota bernama Wuhan di Cina pada bulan Desember 2019. Gejala yang ditimbulkan oleh virus ini yaitu pertama, batuk kering, sesak napas, suhu badan meningkat kurang lebih 360 derajat Celcius. Virus ini memiliki dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu kita sebagai pelajar diharuskan untuk belajar di rumah selama pandemik ini berlangsung.
Adapun dampak positif dan negatif dari belajar di rumah. Dampak positif yang pertama, kita dapat menentukan tempat belajar yang kita inginkan. Yang kedua, tidak mengeluarkan banyak biaya. Yang ketiga, kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang keempat, kita akan semakin mandiri belajar di rumah. Yang kelima, kita akan mengetahui lebih banyak mengenai aplikasi online. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan yaitu pertama, keterbatasannya akses internet. Yang kedua, tidak adanya peraturan yang diterapkan. Yang ketiga, tidak beraturnya jadwal belajar. Yang keempat, besarnya peluang siswa menyontek pada saat ulangan online dilaksanakan. Yang kelima dan yang paling penting, kurangnya siswa yang mengikuti proses belajar mengajar dan ulangan secara online dikarenakan mereka tidak memiliki Android atau data internet. Selain itu, saya juga memiliki harapan kepada pemerintah, masyarakat, dan pelajar. Yang pertama, harapan saya kepada pemerintah. Saya berharap agar pemerintah lebih tegas dan serius dalam menangani COVID-19 ini. Karena percuma kalian mengeluarkan banyak biaya kalau masih banyak saja warga yang tidak mematuhi peraturan yang kalian terapkan. Dan saya juga memiliki saran kepada pemerintah yaitu saran saya yaitu jangan terapkan new normal apabila penderita COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Pada saat penerapan PSBB saja masih banyak warga yang tidak jaga jarak dan tidak menggunakan protokol kesehatan. Bagaimana jika new normal benar-benar diterapkan? Yang kedua, harapan saya kepada masyarakat. Saya berharap agar masyarakat tidak menganggap sepele virus ini atau wabah ini. Karena kita enak. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan selama wabah ini berlangsung. Tapi bagaimana dengan tenaga medis yang mati-matian berjuang untuk memulihkan bumi ini? Gimana rasa kasihan kalian? Yang ketiga, kepada pelajar. Saran saya kepada pelajar. Kita sebagai pelajar jangan terlalu santai belajar di rumah selama pandemi ini berlangsung. Bukan karena kita tidak belajar di sekolah, kita mau mengumpulkan tugas kapanpun saja yang kita mau. Ingat, nilai lapor kalian tergantung pada keseriusan kalian belajar di rumah selama pandemi ini berlangsung. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa selalu menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Mukarramah, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai pendapat saya tentang kelebihan dan kekurangan belajar di rumah dan tentang virus corona. Yang pertama, pendapat saya mengenai kelebihan dari belajar di rumah. Kelebihan dari belajar di rumah yaitu dapat melatih kepercayaan diri, karena belajar online secara tidak langsung bisa meningkatkan kepercayaan diri. Sebab tak sedikit siswa atau siswi yang merasa takut dan malu untuk menyampaikan pendapat di kelas. Salah satunya karena banyak murid yang memperhatikan mereka saat mereka berbicara. Namun, dengan kelas online, sikap gugup bisa perlahan hilang karena dilatih dengan diskusi tanpa tatap muka. Dan yang ketiga yaitu mengenai tentang virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina.
akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diperlukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 15 Juni 2020 adalah 38.227 orang dengan jumlah kematian 3.134 orang. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, pilek, batuk, kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Dan jika kalian terinfeksi virus corona, maka segera lakukan isolasi mandiri. Adapun cara untuk mencegah COVID-19 dengan cara yang pertama, yaitu bersihkan tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Yang kedua, yaitu selalu jaga jarak yang aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, yaitu jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Yang keempat, yaitu saat Anda batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan Anda atau tisu. Yang kelima, yaitu tetaplah di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Yang keenam, yaitu jika Anda demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Hubungi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, ikuti arahan otoritas kesehatan lokal Anda. Demikian pembahasan saya mengenai kelebihan